ideologi. Ya, kegelapan itulah ideologi. Ada apa yang perlu diampuni? Gitu ya, nanya mulu ya. Jadi malaikat itu bukan satu sosok dan tidak perlu ada pengampunan, nggak ada ya. Karena itu bukan satu sosok dan bukan juga bukan sebuah ciptaan, bukan. Kamu ngelihat gelap, nah itulah gelap. Ya itulah iblismu ya. Tiba-tiba kamu halal darahnya Paul. Nah, itulah setan di dalam orang itu. Ada setannya. Jangan salah paham orang ya, dipotong yang bagus, ini ya, jadi properti Anda. Sebarkan ya, sebarkan videonya. Ya. Oke, lanjut. Saudara, siapa nih mau mulai bertanya? Kita untuk tanya jawab Alkitab ya. Silakan nanya. Oh, nanya mulu sih. Nanya mulu. Kita bukan buat debat hari ini ya, buat tanya jawab Alkitab ya, supaya Anda mengerti. Ya, nanya mulu silakan. Ya, selamat malam Pak Paul. Saya mau tanya, pengetahuan Alkitab saya sih masih agak cetek. Saya bingung, itu malaikat apakah punya kehendak bebas ya? Kok bisa mau memberontak dari surga? Terus Tuhan kan suruh kita mengampuni. Kenapa iblis nggak diampuni Tuhan ya? Apa yang membedakan? Dan itu aja, terima kasih Pak Paul. Kamu harus tahu malaikat itu apa ya. Malaikat itu bukan satu sosok loh saudara ya. Di dalam teologi yang lama, teologi abad ke-8, orang berpikir malaikat itu pakai sayap, sosok begitu ya. Karena sebuah ambience itu juga malaikat ya. The angel from his very presence, hadirat Tuhan itu juga malaikat. Tiang awan, tiang api itu juga disebut malaikat ya. Disebut malaikat Tuhan menuntun orang Israel. Nah, malaikat itu apa? Nah, iblis itu apa? Balik lagi kan, ada malaikat yang memberontak, ya kan? Dalam 2 Petrus, malaikat-malaikat yang melebihi batas-batas kekuasaannya. Apa malaikat-malaikat itu, saudara? Apakah iblis itu? Apakah iblis itu diciptakan? Iblis itu bukan ciptaan. Tidak pernah disebutkan di Alkitab bahwa Tuhan menciptakan malaikat atau Tuhan menciptakan iblis tuh. Kalau dalam Al-Quran ya terserah. Al-Quran juga kitab hoax. Tetapi di dalam Alkitab kita tidak pernah orang Yahudi, Alkitab orang Yahudi tidak ada malaikat diciptakan atau iblis diciptakan. Sehingga apa yang perlu diampuni? Ya kan? Jadi apakah iblis itu? Iblis itu adalah sebuah kondisi kegelapan. Ya kan? Sebuah kondisi kegelapan. Apakah malaikat itu memberontak? Kenapa disebut memberontak? Itu adalah sebuah metafora bahwa ada yang kontra dengan kerajaan Allah. Maka naga itu membawa sepertiga malaikat-malaikat di surga. Itu bukan cerita sosok-sosok jumlahnya malaikat cuma 1 juta, lalu yang 300.000 dibawa sama iblis misalnya ya. Bukan begitu. Artinya sepertiga dunia itu menjadi gelap. Misalnya nih, salah satu buktinya, Islam itu tidak pernah menguasai lebih dari sepertiga dunia. Sampai dengan hari ini, dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, tidak akan pernah lebih dari sepertiga dunia. Jumlahnya bertambah, tapi bertambah pula populasi. Sampai nanti di hari antikris, selama 7 tahun, Islam baru menguasai dunia. Setelah itu selama 7 tahun saja. Itu pun selama 7 tahun saja. Ya, lalu seperempat dunia kan mati oleh bencana alam ya gara-gara orang Islam ini. Lalu sisa 75% itu pun mati lagi sepertiga. Akhirnya cuma tinggal separuh penduduk dunia itu. Tetapi apa yang menyebabkan itu ya ideologi. Ya, kegelapan itulah ideologi. Ada apa yang perlu diampuni? Gitu ya, nanya mulu ya. Jadi malaikat itu bukan satu sosok dan tidak perlu ada pengampunan, nggak ada ya. Karena itu bukan satu sosok dan bukan sebuah ciptaan, bukan. Kamu ngelihat gelap, nah itulah gelap. Ya itulah iblismu ya. Tiba-tiba kamu halal darahnya Paul. Nah, itulah setan di dalam orang itu. Ada setannya. Gitu ya. Jadi jangan berpikir 3 dimensi. Kalau manusia 3 dimensi, ya. Jangan berpikir dengan
bahwa malaikat itu adalah suatu sosok. Jangan. Ya, itu ada di kelas apologetik, ya, itu panjang itu ceritanya. Sehingga tidak perlu pengampunan setan itu. Kalau manusia perlu pengampunan. Ya, nanya mulu. Oke, lanjut yang lain silakan. Ini ada Yosi Kaki Kira. Wah, luar biasa Yosi Kaki Kira. Tuhan Yesus berkati. Oke, lanjut. Siapa nih? Ini kuliah kehebatan biasanya rajinannya pada kemana nih ya? Ya, Bu Dora, silakan. Salam buat semuanya, Kristi, Pak Paul. Ya, saya ingin bertanya mengenai malaikat, siapa tadi yang berbicara pada kejatuhan Lucifer, kan biduan wanita surga, ada di Alkitab dikatakan ya, dia membawa sepertiga malaikat itu jatuh ya, dicampakkan Tuhan. Apakah sepertiga malaikat ini adalah iblis-iblis yang mempunyai nama berbeda-beda, Pak Paul? Terus? Saya ingin tahu apakah iblis sepertiga itu merupakan nama-nama iblis, ada ular tua, ada naga, ya berupa nama-nama di Alkitab lah. Apakah itu mereka? Itu maksud saya, pertanyaan saya, Pak Paul. Kan dong. Tadi kan udah dibilangin, itu kan bukan sosok kan? Dan tidak ada kata Lucifer di dalam Alkitab loh. Nggak ada kata Lucifer di Alkitab. Lucifer itu karangannya gereja. Oke. Yaitu yang ada dalam Vulgata. Tapi Yesus pun disebut Lucifer loh. Kalau dalam Vulgata ya, sama-sama Vulgata, Yesus pun disebut Lucifer. Apakah Yesus adalah iblis? Bukan kan? Ya, Pak Paul sudah terangkan. Jadi bukan seperti itu ada nama-nama, bukan. Kegelapan mempunyai nama, ya kan? Misalnya nih, roh dusta, apalagi roh pembunuhan, roh kematian, apalagi ini roh dusta, roh kematian, roh najis, ya kan? Nah, itu ada namanya juga bukan proper name, tetapi adjektif, sebuah adjektif, kata sifat. Sifatnya dusta, sifatnya najis, sifatnya kematian, begitu loh yang dimaksud. Oh, itu berupa sifatnya. Iya, Ibu Dora nanti ikut kelas kita, kelas Eropa nanti kita bikin ya. Iya, saya sudah ngomong sama Bu Ana. Tapi ikut kelas Indonesia aja, waktunya kan bisa kan jam 4 sore, jam 6 sore kok. Saya sama suami masih terapi, Pak Paul. Jadi nanti kapan-kapan ikut ya. Agus mungkin mulai ya Pak Paul. Ya. Terus yang kedua saya mau tanyakan Pak Paul tentang perpuluhan tadi di Meleakhi 3. Saya sudah pernah juga dengar dari Pak Paul dan ada juga dari media sosial bahwasanya perpuluhan itu sudah ditiadakan ya, karena Bait Suci sudah runtuh ya. Lalu ada perdebatan karena saya dengar semua rabi-rabi dan imam-imam yang di Israel itu adalah orang Farisia. Bagaimana tanggapan Pak Paul tentang perpuluhan ini dan tentang pengakuan pada rabi? Karena rabi dan imam-imam itu mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah ditiadakan, sementara banyak gereja masih mengadakan perpuluhan. Nah, itu yang saya mau tanya Pak Paul. Dan apakah kalau kita tidak memberikan perpuluhan, hanya persembahan, apakah kita mendapat kutukan atau dosa? Ingin penjelasan dari Pak Paul selengkapnya. Sudah saya ngomong tiap minggu, perpuluhan itu diberikannya ke bait suci. Dan di bait suci dibagi 3, ya, untuk
Imam untuk orang miskin dan untuk orang asing. Tapi sekarang di gereja nggak dibagi 3, tapi perpuluhannya buat pendeta semua. Nah itu salah. Nih Alkitab bilang apa? Ya, ayat 41 dan 42 ya. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah. Kita disuruh sedekah, sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih. Ya, 42-nya nih, celakalah kamu orang Farisi, kamu membayar perpuluhan, selasih, inggu, segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan kehadiran kasih Allah. Nah, jadi perpuluhan itu sudah nggak perlu. Ya, yang harus dilakukan adalah sedekah. Bagaimana cara bersedekah? Ya seluruh hidupmu sedekah, seluruh hidupmu adalah sedekah. Jadi jangan kalau Anda punya uang 10 juta, udah ngasih 5 juta, udah bangga, ini saya sudah ngasih sedekah. Apalagi Anda punya 10 juta, cuma ngasih 100.000. Waduh, amit-amit ya, hati-hati saudara ya. Itu ya. Oke, Julius. Atasak.